Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas MI 3A kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil penugasan kelompok mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu mengidentifikasi jurnal ilmiah. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Diva Tasbihah Salwabia, yang kedua ada Trisna Dian Utari, yang ketiga ada Wildan Mauludana, yang keempat ada saya Zidi Khadijah. Untuk jurnal ilmiah yang akan kami identifikasi, yaitu ada dua. Di sini yang pertama dengan judul Media Pembelajaran Tenses untuk Anak Sekolah Menengah Pertama berbasis Android menggunakan Construct 2. Lalu yang kedua dengan judul Pengembangan Sistem Penunjang Keputusan Penentuan UKT Mahasiswa dengan menggunakan metode MORA Studi Kasus Politeknik Negeri Malang. Lalu untuk struktur jurnal artikel atau jurnal ilmiah yang akan kami bahas, yang pertama ada judul, lalu ada abstrak, ada kata kunci, ada pendahuluan, metode, pembahasan, simpulan dan saran, dan yang terakhir daftar pustaka atau rujukan, di mana masing-masing dari struktur ini akan sudah kami bagi menjadi bagian masing-masing, yaitu judulnya akan saya bahas, lalu abstrak akan dibahas oleh Diva, kata kunci oleh Trisna, pendahuluan oleh Trisna, metode oleh Diva, pembahasan oleh Wildan, simpulan dan saran oleh saya, dan daftar pustaka oleh Wildan. Untuk struktur jurnal ilmiah yang pertama, yaitu judul, di sini strukturnya sebaiknya tidak lebih dari 12 kata, dan di dalam judul berisi topik kajian dan objek yang diteliti. Di sini saya tampilkan dua jurnal tadi, judulnya, yaitu yang pertama terdiri dari 12 kata, jadi memenuhi struktur yang dibahas pada pembelajaran minggu lalu. Lalu yang kedua, jurnal kedua ini tidak memenuhi karena melebihi dari 12 kata, yaitu 16 kata. Lalu untuk topik kajian, terdapat topik kajian yang jelas, yaitu pembuatan media pembelajaran Tenses berbasis Android, dan objek penelitiannya anak sekolah menengah pertama, namun tidak dijelaskan secara rinci anak SMP di mana gitu. Jadi tidak dijelaskan dalam judulnya. Jadi untuk objek penelitian jurnal 1 ini tidak memenuhi struktur judul. Lalu ada tambahan metode, yaitu menggunakan Construct 2. Lalu untuk jurnal yang kedua, topik kajiannya pengembangan sistem penunjang keputusan penentuan, lalu objek penelitiannya UKT Mahasiswa Polinema, dan metodenya MORA, ada tambahan metode MORA. Untuk topik kajian dan objek penelitiannya memenuhi struktur judul. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Diva. Baik, untuk abstrak, pada yang pertama, struktur penyusunan sudah cukup baik dengan beberapa dalamnya, yaitu yang dari 100 kata, dapat latar belakang, ada metode, penelitian, atau penelitian. Kemudian pada jurnal pertama ini, penyusunan itu terdapat di kalau seharusnya ada 100 hingga 100 kata. Kemudian untuk bagian lainnya seperti latar belakang pertama ini sudah ada latar belakang di mana kita ketahui yaitu pada kalimat yang telah ditandai dengan warna hijau, jadi mulai dari kata dalam. Dan kedua, metode pada jurnal yang pertama ini juga ada, yaitu pada kalimat aplikasi ini hingga kata konstruk 2. Kemudian yang selanjutnya, bagian selanjutnya yaitu hasil penelitian, itu juga sudah ada, yaitu pada kalimat yang sudah diwarna biru. Dan yang terakhir yaitu bagian tujuan atau fokus penelitian pun juga sudah ada, yaitu pada kalimat yang sudah dibold dengan warna kuning. Sedangkan untuk jurnal yang kedua memang secara global terlihat kurang baik penyusunannya, karena yang pertama pada jurnal 2 ini abstrak ini hanya terdiri dari 76 kata. Pastinya kurang memenuhi pada aturan yang seharusnya, yaitu terdiri dari 100 hingga 150 kata. Otomatis informasinya pun yang disediakan pasti terbatas. Kemudian bagian latar belakang
pada jurnal kedua ini tidak menyertakan latar belakang. Kemudian pada metode yang digunakan penulis itu apa aja, itu sudah terlihat pada kalimat yang diwarna orange. Kemudian hasil penelitiannya itu tidak dijelaskan dari tidak, itu bagian ini kalimat yang diwakili. Kemudian selanjutnya oleh teman saya Trisna. Selanjutnya yaitu kata kunci, terdiri dari kata atau frase yang mewakili isi artikel atau jurnal. Kata-kata tersebut untuk memudahkan pencarian artikel di media pencarian seperti Google Scholar. Untuk jurnal yang pertama, itu kata kuncinya cukup baik, yaitu jumlah kata kuncinya yaitu 3-5 kata. Untuk jurnal yang pertama sudah benar, yaitu terdapat Android, konstruk 2, media, pembelajaran, tensis, yaitu berjumlah 5. Sedangkan yang untuk jurnal 2 itu kurang baik karena lebih dari ketentuan, yaitu 3-5. Selanjutnya, pendahuluan itu yang berisi latar belakang, alasan meneliti atau kajian topik tersebut disertai data pendukung. Yang kedua yaitu dasar teori yang mendasari penelitian atau yang digunakan untuk analisis. Yang ketiga yaitu fokus penelitian atau rumusan masalah. Yang keempat yaitu tujuan penelitian. Untuk jurnal pertama itu sudah cukup baik dalam penyusunan strukturnya. Itu latar belakangnya ditandai dengan warna hijau. Untuk dasar teorinya ditandai dengan warna orange. Untuk rumusan masalah dan tujuan penelitian ditandai dengan warna hijau biru. Untuk jurnal, untuk latar belakangnya sudah dengan warna hijau. Fokus penelitian atau rumusan masalah ditandai dengan warna kuning, dan tujuan masalahnya itu belum ada. Untuk dasar teorinya yaitu ditandai dengan warna orange. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wildan. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya Diva. Baik, untuk materi struktur penyusun jurnal selanjutnya yaitu metode. Bagian metode penelitian pada jurnal ini sudah cukup lengkap karena sudah memenuhi beberapa poin. Yang pertama yaitu pendekatan. Pada jurnal pertama ini sudah ada pendekatannya, yaitu pada kerangka penelitiannya yang sudah diberi warna hijau. Kemudian untuk yang kedua itu sumber data. Sumber datanya itu sudah ada di bawah, yaitu teknik pengumpulan data ini menggunakan wawancara dan angket. Kemudian selanjutnya untuk sumber datanya yaitu guru dan siswa, akan tetapi teknik pengambilan datanya yaitu melalui wawancara dan angket. Kemudian untuk teknik analisis datanya di warna biru. Jadi untuk teknik analisis datanya ini secara kualitatif dan juga kuantitatif. Secara kualitatifnya itu pengumpulan datanya melalui wawancara, dan secara kuantitatif penulis menyebarkan angket. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teknik analisis data yang digunakan oleh penulis itu yaitu ada dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Untuk jurnal yang kedua, metodologi penelitiannya kurang memenuhi beberapa poin di dalamnya. Seperti yang pertama, pendekatan itu tidak ada, kemudian sumber datanya itu tidak ada, jadi penulis tidak menjelaskan dari mana dia mengambil datanya. Kemudian teknik pengambilan datanya pun juga tidak dijelaskan secara wawancara, secara angket atau apapun. Dan yang terakhir, teknik analisis datanya pun hanya ada dua. Di sini terlihat ada dua, yaitu menggunakan teknik prototype dan Mora. Itu menurut saya, menurut kami itu merupakan suatu tahapan atau proses yang harus dilakukan dalam proses pengembangan aplikasi tersebut. Jadi metode yang digunakan dalam menyusun NSPK dan metode yang digunakan dalam menyusun aplikasi itu secara utuh dari awal hingga akhir. Kemudian selanjutnya dijelaskan. Baik, pada pembahasan seperti yang dapat kita lihat pada jurnal 1, yaitu jumlah subbagian sama dengan jumlah fokus penelitian atau rumusan masalah, bisa dilihat pada gambar
Di sini terdapat hasil dan pembahasan implementasi. Pada implementasi, di sini pada jurnal sudah diperlihatkan bagaimana implementasi dilakukan. Lalu yang kedua, sudah berisi analisis data menggunakan teori yang telah ditentukan. Bisa dilihat pada warna biru. Dengan menggunakan metode pengujian alfa, itu sudah menunjukkan bahwa aplikasi yang dibangun sudah memenuhi persyaratan fungsional. Dan ada juga dengan pengujian beta, bisa dilihat mengambil sebagai pengguna 58 orang siswa atau siswi sekolah tersebut kuesionernya diberikan menggunakan belanja dan tidak berdasarkan hasil pengujian. Ini sudah dapat disimpulkan bahwa aplikasi itu sesuai dengan kebutuhan pengguna. Next. Untuk jurnal 2, untuk jumlah subbagian itu tidak sama dengan jumlah fokus penelitian rumusan masalah. Bisa dilihat di sini pada gambar. Di sini pada pembahasan hanya menyertakan implementasi yang kurang lengkap dan uji coba yang tidak dengan label hasil uji coba. Nah, yang kedua, tidak berisi analisis data ya, yang menunjukkan teori yang telah ditentukan. Di sini dilihat pada gambar, uji coba fungsional dan uji coba aplikasi itu tidak adanya tabel tadi. Jadi hanya menyertakan pembahasan dasar. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Zidi. Untuk selanjutnya yaitu simpulan dan saran. Untuk strukturnya, yang pertama ada jumlah simpulan sama dengan fokus penelitian atau rumusan masalah atau subbab bagian pembahasan. Lalu yang kedua ada ditulis dalam bentuk paragraf. Yang ketiga, saran harus spesifik untuk siapa. Dan yang keempat, saran harus terkait pemanfaatan hasil penelitian atau kajian di dunia nyata. Di sini dapat dilihat pada jurnal pertama, yaitu terdapat pada simpulan terdapat 2 poin. Untuk poin jumlah simpulan sama dengan fokus penelitian atau rumusan masalah, di sini dapat dilihat pada ini rumusan masalah fokus penelitian atau rumusan masalah pada jurnal pertama, yaitu untuk mempermudah dalam penyampaian tesis pada anak sekolah menengah pertama atau SMP, maka dibuatlah sebuah media pembelajaran tesis, dan yang kedua fokusnya hanya pada SMP PGRI 6 Bandar Lampung. Jadi dapat dilihat fokusnya itu untuk mempermudah penyampaian tesis pada siswa SMP. Dan di sini 2 poin ini memiliki inti yang sama, yaitu aplikasi media pembelajaran ini dapat membantu mempermudah siswa-siswi untuk mengenal pembelajaran tesis. Lalu 98 responden menjawab ya bahwa dapat belajar tesis, dan 100% responden menjawab ya bahwa aplikasi ini mempermudah pembelajaran tesis. Jadi untuk poin yang pertama ini memenuhi. Lalu untuk poin yang kedua ditulis dalam bentuk paragraf, tidak memenuhi karena ditulis dalam bentuk poin bukan paragraf. Lalu yang ketiga, saran harus spesifik untuk siapa. Untuk bagian saran ini tidak memenuhi karena tidak spesifik. Karena penulisannya pengembangan aplikasi dapat menambahkan keterampilan-keterampilan berbahasa yang lain, misalnya family tree, numbers, thing, around, dan lainnya yang berhubungan dengan materi pembelajaran di sekolah. Menurut kami, ini kurang spesifik karena ditulis pengembangan aplikasi begitu saja. Seharusnya ditulis untuk pengembang aplikasi selanjutnya, nah itu akan lebih spesifik. Lalu yang kedua, saran harus terkait pemanfaatan hasil penelitian atau kajian di dunia nyata. Ini memenuhi karena saran ini muncul setelah penelitian dilakukan dan terdapat masukan dari guru SMP PGRI 6 Bandar Lampung.
Lalu selanjutnya, simpulan dan saran dari jurnal 2 memiliki poin yang sama. Dan di sini untuk poin yang pertama bisa kita lihat pada ini pendahuluan jurnal 2. Untuk fokus penelitian dan rumusan masalahnya yaitu aspek penting yang dimasukkan dalam penerapan UKT diharapkan biaya kuliahnya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dari setiap mahasiswa. Dan yang kedua, selain dapat mengakomodasi anggota masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, untuk mengenyam pendidikan tinggi juga target penerima perguruan tinggi untuk biaya operasional penyelenggara pendidikan juga dapat tercapai. Jadi poinnya ada agar biayanya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing ekonomi mahasiswa, dan yang kedua untuk membantu mahasiswa yang sekiranya kurang mampu dan agar operasional perguruan tingginya tercapai, biaya operasional perguruan tinggi. Dan di kesimpulan, di sini dapat dilihat terdapat 3 poin, dan poin yang sesuai hanya yang pertama, yaitu dengan menggunakan metode moral, tingkat presisi perhitungan nilai antar kelompok UKT lebih baik daripada penggunaan cara perhitungan sebelumnya. Hal ini berarti membuktikan bahwa perhitungan sebelumnya belum begitu sesuai dengan masing-masing ekonomi mahasiswa. Jadi untuk metode Mora ini perhitungannya lebih sesuai begitu. Lalu untuk poin yang kedua ini tidak sesuai karena tidak dicantumkan dalam fokus penelitian atau rumusan masalah di pendahuluan. Yang ketiga juga seperti itu. Jadi untuk poin yang pertama, jumlah simpulannya ini tidak memenuhi struktur karena yang masuk hanya 1 poin. Lalu untuk poin yang kedua ditulis dalam bentuk paragraf, jawabannya tidak karena ditulisnya dalam bentuk poin seperti ini. Lalu untuk saran harus spesifik untuk siapa, pada bagian saran ini memenuhi karena di sini tertulis perlu ada metode untuk meningkatkan keakuratan pengembangan sistem penentuan ini. Politeknik Negeri Malang ke depannya diharapkan, jadi ada kata-kata khusus untuk Politeknik Negeri Malang ke depannya diharapkan untuk mempertimbangkan hal di bawah ini. Jadi spesifik untuk siapa, jadi memenuhi. Lalu untuk yang keempat, saran harus terkait pemanfaatan hasil penelitian atau kajian di dunia nyata, ini juga memenuhi karena saran ini muncul setelah dipraktekkan atau diujikan terlebih dahulu, dan terdapat muncul saran untuk perlu adanya pembobotan pada masing-masing kriteria, dan poin 1, 2 seperti itu. Jadi memenuhi. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Wilden. Kak, aku emang simpulan saran. Oh, oke. Wait. Cek, oke. Baik, selanjutnya untuk daftar pustaka. Untuk jurnal 1 di sini jumlah daftar pustaka itu minimal 5 referensi ya, dengan syarat sudah termasuk buku dan minimal 2 buah. Nah, di sini jurnal 1 untuk referensi bukunya itu kurang memenuhi karena hanya ada 1. Nah, sedangkan untuk referensi lainnya itu sudah memenuhi, yaitu ada 11 jurnal. Ayo Kak, next. Nah, yang selanjutnya untuk jurnal 2, seperti tadi jumlah daftar pustaka itu minimal 5 referensi dengan syarat sudah termasuk buku minimal 2 buah. Di sini ditunjukkan dengan warna hijau untuk referensi bukunya itu sudah memenuhi, ada 2 referensi, dan untuk referensi lainnya itu ada 8 referensi yang ditandai dengan warna oranye. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.